Kami dari kelompok Yusuf. Dan hari ini kami akan menceritakan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dalam bentuk cerita singkat kami. Nama saya Danisel. Nama saya Marsha. Nama saya Quincy. Nama saya Glenn. Kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Yusuf dijual dan dijadikan budak di tanah Mesir hanya karena satu hal, yaitu kakak-kakaknya iri sama dia. Yusuf boleh saja menaruh dendam kepada kakak-kakaknya, tapi Alkitab memperlihatkan bahwa Yusuf sama sekali tidak mendendam. Walau disakiti, Yusuf tetap memberikan respon hati yang benar. Ia sangat percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa, di mana Tuhan dapat mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Glenn, Kenapa, Queen? kamu kalau dengerin kata musuh, apa sih yang pertama kamu pikirin? Menyebalkan. Memang benar sih, menyebalkan. Apalagi kalau bahasnya tentang musuh. Tapi menurut kamu kita harus berbuat jahat nggak sih kepada musuh kita? Kalau menurutku harus, karena mereka sudah buat kita kesal, jadi kita harus membalasnya. Tetapi kira-kira tanggapan Tuhan gimana Glenn? Kalau dia melihat anak-anaknya yang berbuat jahat kepada sesama, padahal kita sama-sama ciptaan Tuhan. Mungkin sedih. Coba kita buka Alkitab kita deh di HP kita. Boleh. Nih, Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ya Glenn. Yesus menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jikalau kamu masih mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kasihinilah musuh-musuh dan berbuatlah baik kepada mereka, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Gimana Glenn? Jadi kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang yang jahat sama kita dong. Ya benar banget. Tuhan Yesus juga menegaskan nih contohnya bahwa mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk apapun mencaci kita, membuat identitas kita sebagai anak Allah begitu menjadi nyata. Itu yang menjadi pembedaan dengan orang yang betul mengenal Allah, seperti Allah yang mengasihi orang baik maupun orang jahat, menerbitkan matahari bagi siapapun, menurunkan hujan bagi siapapun, karena kita sebenarnya adalah semua ciptaan Tuhan. Gitu ya. Kebetulan nih, temanku ada yang lagi musuhan. Danisel, Marsha, sini masuk. Kenapa Glenn? Kamu udah baik kan sama Marsha? Belum, kenapa? Alangkah baiknya kalau kalian berdua itu saling baik kan, seperti yang Tuhan ajarkan untuk saling mengasihi musuh. Tapi gimana cara kita untuk mengasihi musuh? Susah dong, kan kita juga kesel. Pasti ada rasa kesel banget tuh di hati kita. Belajar dari kisah Yusuf dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 15 ini, ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka, Yakub. Ia lalu dilempar ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing seperti budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Berarti sama seperti saat Yusuf di Mesir, saat ia difitnah dan dipenjara. Jika ia mau, ia dapat menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Tetapi saat Yusuf menjadi perdana menteri Mesir, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan dalam masa kekeringan ke tanah Mesir. Lalu apa yang Yusuf lakukan terhadap saudara-saudaranya? Yusuf mendekat, mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk mereka dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu."
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Yusuf dapat berbuat seperti itu karena ia mengarahkan pandangannya dan percaya kepada rencana Allah ya Glenn. Betul sih, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Yusuf pun percaya bahwa semuanya itu dirancang damai sejahtera sedemikian dengan Allah. Dengan demikian, ia dapat memiliki hati yang jernih dan penuh kasih dan pengampunan bagi orang yang melukai hatinya. Jika hati kita masih terasa terbeban oleh permusuhan atau perselisihan, mari kita berdoa dan meminta kasih Allah untuk memenuhi hati kita agar dapat mengasihi dan mendoakan orang yang membenci bahkan musuh kepada kita, dan bahkan musuh kita dapat disebut sebagai anak Allah. Syah, sini deh. Kenapa Syah? Marsha, maaf ya kalau aku udah berbuat jahat sama kamu. Aku telah memfitnah kamu karena aku takut sama orang tua aku. Gak apa-apa Danishel, kita terus berteman ya. Kita harus selalu saling mengasihi. Tuhan pasti senang jika anak-anaknya saling mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Kita harus percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar dari rencana Allah sendiri. Iya, Syah, Tuhan itu mempunyai hati yang jernih. Ia selalu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti dia. Kita harus ambil contoh dari dia. Iya, kalau gitu kita ke kelas bareng yuk. Yuk. Nah, teman-teman, jadi dari cerita yang kita tadi tonton dan kita sudah peragakan, kalian dapat apa nih kira-kira? Nah, kalau saya sendiri mendapatkan kisah tentang yang kita sampaikan itu mengajarkan tentang mengasihi semua orang, bukan hanya teman-teman kita, tapi juga seperti yang diingatkan dalam Lukas 6 ayat 27 ayat 31 tentang Tuhan mengingatkan bahwa kita harus menyayangi musuh-musuh kita, tetapi juga Yusuf yang menyayangi saudara-saudaranya yang sudah mengkhianati dia sendiri. Nah teman-teman, kalau misalnya Yusuf sendiri aja bisa mengampuni saudara-saudaranya yang sudah menjualnya ke Mesir untuk menjadi budak, masa kita nggak bisa mengampuni musuh-musuh kita? Dan juga harus ingat teman-teman, ini merupakan perintah Tuhan, dan Tuhan itu Maha Pengampun, dan kita harus mempunyai sifat tersebut, yaitu Maha Pengampunnya. Oke teman-teman, semoga diambil dengan baik pesannya dan juga diterapi di dalam hidupnya. Kita belajar dari kisah Yusuf, memang tidak mudah untuk memaafkan kepada orang lain, tetapi itu semua merupakan rencana dari Allah kepada kita. Kita harus setia dan bersarah kepada rencananya untuk kita. Tetapi hal sedih kita bisa mulai dengan berdoa, meminta pertolongannya, dan mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadi teman-teman, segitu aja dengan cerita dari kami. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman yang menonton. Jangan lupa untuk mengasihi sesamamu. Percayalah pada rencana Allah. Dan juga bersabarlah menghadapi tantangan yang dihadapi di hidup kita. Dan juga mengasihi musuhmu. Terima kasih telah menonton. Bye.